bentak tuh anak, jangan pegang-pegang, hampir begini. Jangan juga kayak gitu, justru dialihkan. Makanya tadi saya bilang dikuras energinya, ya dikasih kegiatan lain, gitu ya. Ada juga yang ketika lagi pengen itu ngeluarinnya tuh di tembok, itu saya banyak pengalaman kayak gitu. Nah, kalau kami di psikologi, saya pernah ikut konferensi seks internasional. Kalau di luar negeri, anaknya yang udah mulai tumbuh dewasa, di atas 12 tahun, itu dikasih tayangan bagaimana cara ngeluarin. Itu kayak film porno. Saya nontonin, saya geli sendiri dong. Oh ini nggak bisa di Indonesia, jadi tuh nggak bisa, saya bilang gitu. Itu sama aja kita lagi nonton film porno tuh gitu, itu nggak bisa, itu bukan budaya kita. Jadi apa yang kita harus lakukan? Di sini nih peran bapak-bapak, ya nanti akan mendampingi anak-anaknya yang mulai tumbuh dewasa untuk ngasih tahu gimana caranya. Nggak perlu nonton film, orang tua yang akan ada bonding, deketin dan kasih tahu. Karena apa? Itu adalah fase yang memang harus terjadi, mau nggak mau, dan itu tidak bisa kita hindarin. Dan mereka itu tidak bisa meregulasi dirinya kapan itu harus dikeluarin, gitu loh. Jadi intinya tadi kita kuras energinya, kemudian saya kasih tahu caranya. Kalau kamu mau lakukan, jangan di banyak orang ya, di kamar aja, gitu. Jadi harus dikasih tahu konsep yang benarnya seperti apa. Ini nanti jadi kebiasaan. Kalau tadi energinya udah terkuras habis, itu tidak akan jadi kebiasaan. Kalau bondingnya dilakukan sama orang tua, terutama laki-laki, si papa, itu nggak akan jadi kita akan jadi mentoring buat dia, akan jadi partner, ya, akan jadi ada pengarahan buat dia. Nah itu harus dilakukan ya. Nah, oke, ini sudah kita kupas. Next. Kemampuan bahasa yang buruk itu gangguannya terlambat bicara, susah makan, distraksi cerebral, gagap dan kacau. Terlambat bicara, umurnya udah sekian tapi kemampuan bahasanya kurang, ya biasanya seperti itu. Kemudian susah makan. Orang tua kalau yang punya anak susah makan itu harus dipecahkan masalahnya, karena ada hubungannya dengan IQ dan saraf bicara. Ya, kalau ada orang tua di sini yang punya anak yang susah makan, itu mau nggak mau harus dilatih untuk anaknya makan apa aja, dengan berbagai macam tekstur dan rasa. Bagaimana caranya? Intinya apa? Bisa karena terbiasa. Karena masalahnya orang tua seringkali nggak tega dengar suara tangisannya, jeritannya itu udah kayak kebakaran jenggot gitu loh, kayak orang gimana gitu. Ya, itu harus diingat dulu ya. Jadi kalau ada juga orang anak-anak kita yang spesial itu dia pilih-pilih makanan ya, kalau udah kering, ada kering nggak mau sayur misalnya gitu. Giliran makan sayur dirajang kecil-kecil, halus-halus gitu loh. Dikasih ayam disuir-suir sampai dibacok-bacok gitu. Tuh udah bata udah senggol-senggol nanahnya tuh. Kayaknya udah ingin banget ya bertobat malam ini. Belajar besok untuk melakukan yang baik ya. Kalau udah denger hari ini tidak dilakukan, berarti keputusan itu ada di tangan orang tua sendiri, mau anaknya berubah atau enggak. Ya. Jadi itu masalah makan juga harus dipecahkan. Distraksi verbal, kadang-kadang anaknya udah bisa ngomong, udah ngerti apa yang kita suruh, tapi kok susah banget ya keluarnya. Sering kali begitu ya. Ini anak udah bisa ngomong, tapi ketika kita suruh dia ngomong tuh rasanya susah banget. Padahal dia tahu kayaknya jawabannya apa tuh dia tahu gitu. Itu namanya distraksi verbal. Kemudian gagap, ya ngomongnya terbata-bata atau meracau. Sering kali ngomong dengan bahasa-bahasa yang nggak jelas atau ngomong sendiri. Itu sering kali seperti itu. Nah sekarang masalahnya kenapa mereka itu bisa seperti ini? Jadi kalau terlambat bicara itu pasti ada hubungannya dengan kemampuan IQ yang kurang, ya. Kemudian susah makan, bisa juga terlambat bicara itu ada masalah di bingung bahasa, ya. Jadi ada dua tuh, kemampuan IQ kurang atau terlambat bicara bingung bahasa. Saya sangat menyayangkan orang tua yang punya uang, anaknya nggak bisa bicara atau belum bisa bicara, sudah menyekolahkan anaknya di international school. Sering kali terjadi seperti itu. Kenapa? Anaknya belum matang di pemahaman bahasa ibu, disekolahin di international school. Itu bikin parah. Ya. Jadi di sekolah kami tuh banyak banget kasus-kasus yang mereka pintar bahasa Inggris tapi bahasa ibunya enggak. Saya balikin lagi ke Indonesia karena bahasa Inggrisnya juga belepotan, bahasa Indonesia juga nggak ngerti. Akhirnya saya balikin semua.
kembali. Yang penting adalah bahasa ibunya dulu. Kecuali kalau orang tua punya tujuan udah keluar negeri, suaminya bule misalnya, boleh lah belajar bahasa Inggris. Tapi kalau enggak, udah nggak usah, Indonesia aja dulu. Jangan terburu-buru ngajarin bahasa asing buat anak-anak kita yang terlambat bicara. Menangkan dulu bahasa ibunya. Kemudian ketidakmatangan organ bicara itu ada kaitannya dengan masalah makan ya. Jadi itu harus dipecahkan dulu. Selama ada masalah makan, kemampuan bicaranya juga pasti tidak akan berkembang maksimal. Itu hati-hati. Kemudian ada juga yang bermasalah karena itu adalah merupakan bagian dari karakteristik diagnosa anak. Bapak Ibu, ada juga anak-anak autis yang tidak bisa bicara, ya. Ada yang nonverbal. Ada juga anak-anak Down syndrome yang tidak bisa bicara, itu juga ada, ya. Jadi gini, kalau Down syndrome yang murni tidak ada handicap autism itu bisa bicara. Tapi di luar sana begitu banyak anak-anak Down syndrome yang ada handicap autistiknya, jadi nggak bisa ngomong. Di sekolah kami tuh banyak yang seperti itu. Kalau Down syndrome murni anaknya bisa bicara, tapi kalau Down syndrome plus autistik itu banyak yang nggak bisa bicara. Anak autistik juga banyak yang nggak bisa bicara. Ada yang terlahir nonverbal. Di Jakarta saya punya klien, itu bapak ibunya dokter terkenal di Jakarta. Anaknya ganteng banget, datang ke saya tuh udah usia 14 tahun. Dia udah berobat kemana-mana. Kami sekolahnya di daerah Jakarta Barat. Seluruh sekolah di Jakarta Barat tuh udah dia cobain satu-satu, tidak terlewatkan semuanya, mental semuanya. Ya, terdaftarlah di sekolah kami. Orang tuanya sudah give up. Dia cuma bilang gini, udah saya kasih muskizin aja, mau diapain terserah aja. Intinya apa? Dia sudah ikut stem cell otak sampai Yunani. Stem cell otaknya bukan yang ece-ece di Bangkok atau di mana-mana, ini di Yunani, pakai janin manusia. Yang kalau bayar itu miliaran, bukan ratusan juta lagi, dan itu udah 2 kali. Sekali gagal, dia coba lagi. Stem cell otak Yunani ini setahun tuh hanya 2 kali. Itu udah yang tertinggi dibanding stem cell yang lainnya. Karena banyak sekali marketing yang sekarang meracuni orang tua, nyuruh orang tua anaknya di stem cell. Ya, stem cell itu gunanya untuk emak-emaknya aja, awet muda, di stem cell lah, biar kenceng, ya. Jadi nggak ada gunanya. Karena apa? Kecacatan anak-anak kita itu terletak di bagian sarafnya, apalagi yang autistik itu di bagian imaguladannya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Tuhan. Mau dikasih obat apapun, mau ditreatment apapun, itu akan tetap seperti itu. Ya, yang baik itu adalah manual terapi. Dalam arti kata apa? Pola baik yang orang tua terapkan sehari-hari dalam waktu yang panjang. Jangan bergantung sama terapis. Jadi orang tua yang punya waktu banyak, disitulah orang tua akan melakukan yang terbaik buat anak-anaknya, ya. Kemudian koordinasi fungsi otak, organ bicara dan ide tidak sinkron. Jadi seringkali kayak tadi tuh otaknya sama bagian organ bicaranya itu nggak sinkron, ada ketidaksinkronan. Ya, jadi anaknya jadi sulit bicara. Kemudian terpapar racun elektronik yang berlebihan. Jangan heran kalau anaknya belum bisa ngomong banyak, tapi banyak meracau karena racun elektroniknya banyak. Ya, seringkali orang tua sekarang jadi kebiasaan, daripada anak gue di mall nggak tenang, nggak bisa belanja, ya kasih aja gadget, jadi kan aku bisa belanja. Atau makan nih di restoran gitu ya, biar nggak riweh gitu ya, makan sambil nonton. Terus aja begitu, sampai gede nanti begitu, ya nggak ada solusinya. Kadang-kadang yang menyebabkan parah tuh bukan kita sendiri, kadang-kadang orang tua yang tanpa sadar melakukan kesalahan. Jadi usahakan kalau makan itu tanpa gadget, karena ada penelitian terbaru di Amerika dari Ikatan Psikologi meneliti bahwa masalah konsentrasi terbesar sekarang ini banyak dihadapi di seluruh banyak anak-anak sekolah itu terletak di kebiasaan anak yang makan sambil main gadget. Jadi dia nggak bisa fokus. Jadi pilihan ada di tangan papa mama sendiri, ya itu ya. Jadi boleh nggak main gadget? Boleh, tapi ada waktunya. Di saat suruh stop, stop. Dan ada waktunya, jam berapa dia boleh main. Kita yang ngatur dia, bukan dia yang ngatur kita. Tapi sekarang kebalik, anaknya yang ngatur orang tuanya, bukan kitanya yang ngatur anaknya. Jadi pilihan ada di tangan orang tua sendiri. Ya, next. Oke.
Ini tolong dipahami baik-baik ya, saya cepat aja. Faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak dan perilaku anak. Pertama, analisa diagnosa ABK atau anaknya tuh diagnosanya harus benar dulu. Banyak banget di luar sana. Kami dari satu psikolog ke psikolog lain itu kadang-kadang berbeda pendapatnya. Anak autis dibilang cuma ADHD. Jadi seringkali penanganannya salah. Jadi makanya kalau cari psikolog itu, psikolog yang benar-benar mengerti anak special need. Jangan cari psikolog yang tidak mengerti anak special need. Begitu banyak yang terjadi seperti itu. Akhirnya kita jadi buang-buang waktu untuk treatment. Diagnosanya harus benar, ya. Kemudian orang tua juga harus banyak belajar mendalami karakteristik anaknya itu seperti apa. Sekarang Google itu udah canggih kan, bisa dibuka gitu loh. Itu bisa dilihat ciri-ciri anaknya seperti apa. Jadi kita juga harus bisa belajar ya untuk bisa bener nggak nih apa kata psikolognya. Kita bisa belajar, kita bisa compare dengan yang pendapat orang lain, ya. Kedua, penerimaan diri orang tua menghadapi kondisi anak. Bila orang tua tidak menerima atau menolak atau ragu, intervensi terhadap anaknya sulit untuk diberikan dan tidak dapat dengan optimal. Seringkali banyak orang tua yang masih belum terima anaknya itu spesial need. Kelihatannya terima tapi hatinya nggak terima. Hari ini coba selidiki hati bapak ibu masing-masing di dalam hati. Kira-kira aku sudah benar-benar terima anakku belum? Ya, kalau belum, jangan harap ada perubahan yang besar di anak-anaknya. Kalau hati bapak ibu sudah legowo, sudah menerima itu sebagai satu kenyataan, percaya Tuhan akan ambil alih, Tuhan akan kasih mujizat. Yes. Selama orang tua masih denial, selama orang tua masih belum terima, masih stres, masih pusing sendiri, ya. Jadi saya pernah juga menghadapi, saya bisa bilang begini karena saya pernah mengalami. Di usia 9 tahun anak saya belum bisa bicara. Saya udah mulai frustasi. Saya udah kemana-mana, saya sudah ke psikolog satu dan ke psikolog yang lain itu saya udah datangin semua. Dari terapi yang murah sampai yang mahal udah saya datangin. Kita habis uangnya. Tinggal belanja di rumah aja kan tadi saya bilang. Akhirnya apa? Saya frustasi. Kita udah gak punya uang, jadi saya berhentiin semua terapi. Saya punya uang sisa yang bisa bikin anak saya, katanya orang-orang tuh udah terapi musik aja biar anak tenang. Saya terapiin musik dengan uang sisa yang saya punya. Apa yang terjadi? Gak sampai sebulan anak saya ngancurin alat-alat musik di situ. Saya harus ganti jutaan. Saya gantiin pulang-pulang, saya nangis kejer sama Tuhan. Saya masuk kamar, saya nangis, Tuhan udah saya give up, saya nyerah. Selama ini saya pakai kekuatan saya sendiri untuk anak saya. Dan hari ini saya mau benar-benar berubah. Saya mau belajar berserah sama Tuhan. Di situ saya udah mulai bilang, mulai besok udah nggak ada lagi terapi, udah nggak ada lagi minum-minum obat. Karena anak saya tergantung biomedikal. Anak saya minum obat. Karena kalau nggak minum dia nggak bisa tidur. Karena kalau dia nggak minum dia tetap aja nggak bisa diem. Saya berhentiin semuanya. Saya udah frustasi, saya udah sebel sama psikolog. Saya udah nggak percaya sama terapi segala macam. Mereka hanya mempermainkan saya aja. Saya pikir seperti itu. Karena seringkali terjadi adalah ketika kita datang ke psikolog atau datang ke tempat terapi, solusinya cuma apa? Terapi aja. Kita nggak dikasih tahu caranya gimana, harus ngapain. Jadi seolah-olah yang ditanamin di otak kita dengan terapi semua bakalan sembuh, benar? Padahal nggak semudah itu. Terapi itu hanya membantu meminimalkan gangguan, tapi tidak untuk menyembuhkan. Ya, itu yang harus diingat baik-baik sama orang tua. Jadi harus terima dulu. Kalau belum terima, jangan berharap anaknya berubah. Ya. Kemudian mengatasi gangguan perilaku dengan intervensi sensori. Nah, ini gangguan perilaku di anak-anak kita yang autistik atau apapun, atau Down syndrome atau mental retardasi sekalipun, itu ada kaitannya dengan masalah pengolahan sensorinya harus tepat. Saya nggak kupas hari ini karena waktunya nggak cukup. Itu besok kita ada pelatihannya untuk mengatasi sensori pada anak yang bermasalah. Itu kita kupas tuntas. Jadi hari ini saya nggak bisa ulas ya karena waktunya. Jadi kalau kita mau benerin perilaku anaknya, masalah sensorinya juga harus dibenerin. Itu akan membantu nanti untuk mengoptimalkan kemampuan belajar anaknya. Ya, kalau kita mau ngarahin anak belajar, otomatis kan dia harus diam dulu, dia harus tenang dulu. Gimana bisa belajar kalau anaknya belum tenang? Kan gitu. Ya, jadi ini
Jadi akan ada hubungannya sama gangguan sensorinya, harus tepat penanganannya. Lanjut. Nah, kemudian merancang program pendidikan dan terapi yang tepat sesuai dengan keadaan ABK. Target pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah harus sekolah, ya. Sekarang disesuaikan dengan keadaan anak, bisa di sekolah inklusi, sekolah khusus, bila memungkinkan bisa pula ditempatkan di sekolah reguler, namun dengan evaluasi dan pertimbangan serta asesmen yang ketat berdasarkan kemampuan anak. Tidak untuk mengejar akademik, namun yang terpenting adalah diajarkan tentang pengenalan aturan, tata tertib di lingkungan umum, rasa empati kepada sesama, kemandirian, tanggung jawab, dan melatih kemampuan kognitif untuk memecahkan masalah. Jadi tujuan anak disekolahkan, anak ABK, itu tujuan adalah untuk ini, yang di bawah itu, tidak untuk mengejar akademik. Tapi yang terjadi sekarang kebalikannya, banyak orang tua yang berambisi nyekolahin anak-anaknya spesial di sekolah reguler biasa, tidak dengan disertai data, ya. Kalau ada sekolah reguler inklusi contohnya, yang mereka mau masukin anaknya ABK ke dalam situ tidak disertai dengan data, buat saya itu nggak valid. Kenapa? Kalau ada sekolah reguler yang benar-benar bertanggung jawab, dia akan tes dulu anaknya, paling nggak tes IQ deh, ya. Kalau anaknya tes IQ-nya itu lolos, boleh, silakan aja. Tapi kalau enggak, sama aja sekolah itu hanya membuang-buang uang orang tuanya dan membuang waktu anaknya. Berjam-jam duduk hanya untuk kerjain akademik. Sekarang lagi musim shadow teacher. Apa yang bisa dicapai dengan shadow teacher? Ya, kalau dapat shadow teacher yang benar, banyak juga dapat shadow teacher yang nggak benar juga. Akhirnya anaknya jadi tergantung. Ya, itu yang harus dipikirkan. Saya tidak anti anaknya masuk sekolah reguler, tapi yang penting adalah harus dengan disertai data dan harus benar-benar dievaluasi sudah siap atau belum. Anaknya masih nggak bisa diem, masih meracau, masih suka mukulin diri sendiri, masih ketakilan kemana-mana, kan nggak apa-apa, mis ada shadownya. Akhirnya apa yang terjadi? Boro-boro diperhatiin sama gurunya udah keenakan, mis itu tolong diituin, tergantung sama shadow teachernya. Mentang-mentang orang tuanya sanggup untuk bayar shadow teachernya, ya. Jadi itu harus diingat dulu ya. Jadi kalau mau masukin anaknya ke sekolah reguler harus dengan pertimbangan yang masak-masak, ya. Jangan berambisi untuk mengejar akademik, karena kasihan nanti buang-buang waktu. Ya, cari sekolah khusus yang sesuai dengan anaknya, itu akan jauh lebih baik, ya. Kemudian setelah itu kalau mau masukin belum kalau mau masukin anaknya ke sekolah khusus itu harus dikonsultasikan dulu, ya, sama profesional psikolog, ya, apakah sudah valid atau belum, ya. Kemudian kalau saat ini mungkin ada anak-anak bapak ibu yang sedang di treatment terapi, ya, atau sedang diarahkan untuk di treatment, itu harus ada laporan evaluasi berkalanya supaya bapak ibu bisa tahu kira-kira kemajuan anak itu sampai sejauh mana. Ya, jadi kita bisa terus ada evaluasinya, gitu. Itu yang benarnya seperti itu. Oke, next. Nah ini nih. Dan selanjutnya adalah pola asuh yang tepat. Butuh kesehatian dalam menerapkan aturan kepada anak dari seluruh anggota keluarga, ya. Mama, papa, opa, oma, kakak, mbak, suster, atau anggota keluarga lain itu yang di rumah harus sama-sama jadi satu teamwork. Gak bisa mamanya bilang iya, akhirnya bapaknya bilang enggak. Jadi semuanya harus sinkron. Bapaknya bilang enggak, ibunya juga harus bilang enggak. Gak boleh makan coklat, kamu dibilangin gak boleh makan coklat, atau udah kasih, kasih. Ada tuh yang begitu tuh sering tuh. Gak tahan dengan suara tangisannya sama marah-marahnya. Ya, jadi pola asuhnya harus benar. Ya. Kemudian aturan yang diterapkan itu juga harus konsisten. Jangan hari ini, nanti setelah keluar dari seminar ini, wah jadi orang tua yang kuat, ya, seminggu kuat, hari ke-8 udah turun lagi, gak kuat lagi. Kalau dengar seminar kayak gini, rasanya makinnya tuh kayaknya oke,
aduh kata Mas Kristen begini nih, tekad jadi orang tua yang benar. Begitu hari ke-10 udah lupa semuanya. Nah seringkali terjadi seperti itu ya. Jadi harus belajar konsisten ya. Belajar bukanlah suatu keharusan, tapi suatu tanggung jawab. Lihat kondisi anak, moodnya kalau lagi sedang ngajarin ya. Batasi waktu sewajar mungkin dan ciptakan suasana belajar yang santai. Anak spesialis gak perlu dilesin sampai banyak banget. Les pelajaran, les umur, les sempoa, belajar bahasa Inggris, Mandarin, matematika, semuanya ya. Sekarang emang kalau nanti udah bisa sempoa, anak yang masih kecilan, orang peduliin bisa sempoa. Yang orang lihat adalah itu anak gak bisa diem, jasad. Itu yang harus diperhatikan. Nomor 1 adalah perbaikan perilaku dulu. Udahlah, nggak usah berlomba-lomba untuk mengejar akademik lah. Ya, kalau anaknya bisa akademik itu bonus. Jadi anak saya, ketika anak saya umur 9 tahun udah nggak bisa ngomong seperti itu, saya minta sama Tuhan, oke deh Tuhan, saya terima anak saya nggak bisa bicara, tapi boleh nggak? Mohon maaf, bisa tolong dikondisiin nggak? Nanti nggak fokus orang tua. Ya, jadi waktu usia 9 tahun itu saya udah nggak bisa terapin, saya nego sama Tuhan, boleh nggak? Oke, aku terima anakku nggak bisa bicara, tapi boleh nggak Tuhan? Aku ajarin dua kata aja Tuhan. Nah kebetulan karena saya Kristen, saya ajarin dia kata-kata Tuhan Yesus seperti itu. Jadi setiap hari kata-kata yang saya ajarin ke dia itu tidak ada bahasa lain kecuali 2 kata itu. Seperti orang gila saya. Ayo ngomong Tuhan Yesus, ngomong Tuhan, lagi ngapain, lagi di kamar mandi, lagi ngapain, Tuhan Yesus, orang gila. Orang lihat saya udah kayak orang gila, udah sinting kayaknya. Mama saya bilang kamu tuh udah depresi kayaknya. Tapi apa yang terjadi di bulan ketiga, tiba-tiba dia bisa bicara. Ancu, Tuhan Yesus, dan dia akhirnya bisa bicara. Jadi dia bisa ngomong bukan karena terapi, bukan karena terapis, tapi karena Tuhan, karena saya. Ya, itu yang harus diingat ya. Jadi belajar itu bukan suatu keharusan, tapi tanggung jawab. Kemudian kunci yang berikutnya adalah kendalikan emosi ketika berhadapan dengan anak, karena sikap emosional membuat energi papa mama habis, terkuras, dan memancing putus asa serta depresi. Ya, saya ulangi lagi ya. Kendalikan emosi kita ketika sedang berhadapan dengan anak-anak spesial ya, anak-anak kita yang spesial. Karena apa? Sikap emosional membuat energi kita itu habis, terkuras, dan memancing putus asa serta depresi. Benar? Kita marah-marah mau kayak apapun, anak kita nggak akan bisa berubah nanti juga. Bikin kita capek. Yang ada kita kesal sendiri. Apalagi kalau udah akhir bulan ya, mama ya. Utang udah banyak ya, mesti harus dicicil ya nggak? Gak disayang sama si papa, anaknya nggak bisa diem banget, tapi rasanya udah saya ngerasain banget, ubin gue gak ada ya. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Yuk sama-sama kita bilang, rusak dadanya, harus sabar ya. Harus sabar ya. Coba sebutkan namanya, siapa nama kita? Christine, harus sabar ya. Coba ayo lakukan, harus sabar ya. Sabar ya. Ya, sering-sering terkatakan itu ya. Dan next. Nah, ini yang terpenting nih ya, Bapak Ibu ya. Saya hindari sugesti yang berlebihan terhadap seseorang atau apapun, obat, suplemen, terapi, psikolog, dan juga guru. Ya, tadi saya udah bilang bahwa anak-anak spesialis itu mereka punya kecacatan tersendiri di bagian saraf otaknya. Ya, tidak ada yang bisa menyembuhkan itu kecuali Tuhan. Kalaupun ada marketing obat yang terus nyodorin, nanti minum suplemen aja bisa bicara, nih minum speak aja. Speak itu bisa bikin anak bicara. Anak murid saya dikasih speak 2 tahun aja nggak bisa ngomong. Kalaupun dia bisa ngomong, ada juga yang bisa ngomong itu bukan karena si speaknya, emang waktunya emang ngomong aja. Saya yakin itu sih sebenarnya. Ya, jadi jangan pernah tersugesti dengan obat atau suplemen berlebihan. Ya, terapi, psikolog atau guru. Pergi ke Singapura, ketemu Erwin K. Segala itu di Singapura banyak dokter-dokter spesialis kan. Belum lama saya ada kedatangan orang
cukup tajir melintir gitu ya. Dia pergi ke Singapura. Terus dia konsultasi sama saya, Miss Christine, saya baru pulang dari Singapura. Ini ada dokter terkenal di Singapura yang bilang, you minum obat saya jamin 2 tahun anakmu normal lagi. Terus saya tanya, bayar berapa mami? 200 juta. Ya mungkin buat orang kaya 200 juta nggak ada artinya. Menurut Miss Christine gimana? Enggak. Kalau dia udah bisa berkata begitu, berarti orang berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia udah datang ke situ, benar? Itu 200 juta tuh udah dibela-belain tuh, jual kebun, jual rumah, ya, ya, semua udah dibela-belain. Terus, coba tanya sama si dokternya, kalau ternyata udah diterima, ternyata nggak bisa ngomong, bisa dibalikin nggak duitnya? Wah itu harus saya tanya tuh, gitu. Ya, jadi tolonglah, jangan berlebihan. Jangan terlalu mengagumi psikolog, jangan terlalu mengagumi terapis, ya. Semua yang paling hebat itu kita, bukan mereka. Sentuhannya beda, touchingnya beda, bondingnya beda, ya. Kemajuan perkembangan anak berkebutuhan khusus yang paling dahsyat terletak pada pola asuh yang tepat yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya. Itu nggak ada obatnya. Saya sudah merasakan sendiri, anak saya bisa baca, bisa nulis, bisa belajar, bisa sekarang lebih baik berkonsentrasi, itu bukan karena diterapi. Anak saya ikut terapi dari usia 2 tahun sampai 8 tahun lebih, ikut terapi bicara, ikut terapi ini dan itu tetap aja nol, nggak bisa ngomong. Setelah saya berhentiin, justru akhirnya dia bisa ngomong. Ini karena siapa itu? Karena Tuhan dan karena saya. Ya, jadi satu hal yang harus orang tua tanamkan nih di kepala ya, bahwa kemajuan anak-anak spesial itu bukan karena terletak di atas itu tuh, tapi pola asuh yang tepat yang diterapkan orang tua terhadap anaknya. Ya, sekarang coba sama-sama kita ucapkan, saya juga bisa. Saya juga bisa. Ya, kalau mama papa lagi putus asa, lagi bingung, lagi sebel, lagi nggak tahu harus ngomong apa, belajar deh ngomong sendiri. Ngomong sendiri gini loh, bukan kayak ngomong, kan sampai ngomong gila ya ngomong sendiri ya. Maksudnya itu enggak, aku pasti bisa kuat, aku pasti bisa lewatin gitu. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah deklarasi iman kita. Mau agamanya apapun, mau muslim, mau Kristen, itu adalah deklarasi iman, menyatakan bahwa kita kuat. Itu memupuk batin kita, meskipun keadaannya kita nggak kuat. Ya, tapi itu belajar kita untuk sering-sering berkata itu. Sekarang sama-sama yuk kita ngomong yuk. Tak ada yang lebih hebat selain Tuhan dan saya. Ayo, 1, 2, 3. Tak ada yang lebih hebat selain Tuhan dan saya. Sekali lagi yang keras suaranya. Tak ada yang lebih hebat selain Tuhan dan saya. Sekarang sayanya diganti nama kita. Yuk, 1, 2, 3. Tak ada yang lebih hebat selain Tuhan dan saya. Ya. Jadi kalau orang tua yang merasa nggak mampu untuk terapiin anaknya karena uangnya nggak ada, jangan berkecil hati. Ya, coba lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, banyak belajar, pola asuhnya harus baik. Saya percaya pasti perilaku anaknya jauh lebih baik. Amin. Ya, tanamkan di hati bahwa tidak ada yang lebih baik kecuali Tuhan dan saya. Bukan terapisnya yang baik, bukan psikolognya yang baik, bukan sekolahnya yang the best. Nggak ada sekolah yang terbaik, itu nggak ada. Ya, sekolah yang terbaik itu nggak ada. Mau pindah-pindah kemanapun nggak ada yang terbaik. Nggak ada kurikulum yang paling the best, nggak ada. Kalau ada sekolah yang menyatakan dirinya mau declare, ini sekolah bagus loh, kurikulumnya bagus, itu berarti bohong. Mereka hanya pengen duit kita aja. Ya, terus-terang aja. Ya. Yang penting adalah pola asuhnya ya, sama mindset kita harus benar. Next. Ya lanjut. Nah, ini nih yang paling sulit ya. Buang jauh-jauh perasaan tidak tega saat sedang mengkondisikan anak. Karena seringkali perasaan tidak tega orang tua dipakai anak untuk memanipulasi. Anak akan tahu bagaimana menghindar dari tugas karena tahu orang tua bisa dimanipulasi dengan tangisan, pukulan, dan amukan anak. Ya, selama ini jadi saya berharap kalau ada orang tua di sini yang masih dikit-dikit nggak tega, dikit-dikit nggak tahan dengan tangisannya, dikit-dikit
begini, dikit-dikit nggak boleh, anaknya begini, bawaannya begini segala macem ya. Ya jangan berharap anaknya berubah deh. Silakan aja deh, terapi aja sana banyak-banyak, tetap aja akan begitu-begitu aja. Saya punya satu kasus gini, ada anak murid saya itu yang orang tuanya tajir melintir ya. Dia itu 1 bulan bisa 20 juta untuk hanya terapiin anaknya, 20 juta. Tapi saya ada anak murid yang orang tuanya memang gak mampu, dia berusaha. Kadang-kadang gini ya Bapak Ibu, kalau kita udah gak kuat, kalau kita udah gak punya apa-apa, kita jadi kayak Power Ranger kan, ya. Kita tiba-tiba jadinya kita bisa ngangkat batu segede apapun, misalnya seperti itulah contohnya. Tapi kalau kita merasa kita masih punya, udah terus aja terus. Tuhan di atas sana bilang, ya udah aku habisin aja duit dulu, ya terus aja terus. Kita kalau udah nggak kuat, kita nangis sendiri. Tapi kalau kita udah merasa kita emang udah nggak punya apa-apa, mau ngarepin siapa lagi kecuali Tuhan. Yang ada kita jadi lebih kuat. Nah itu maksud saya, ya. Jadi buang jauh-jauh perasaan tidak tega saat sedang mengkondisikan anak. Kita harus tega. Anak kita itu bukan kesakitan yang harus dikasihanin. No. Mereka itu sama seperti yang lainnya, cuma kondisinya memang butuh penanganan khusus. Justru kalau kita ngadepin anak spesialis, ya, effort kita itu harus lebih lagi dibanding anak-anak yang reguler. Harus lebih tegas lagi, harus lebih disiplin lagi. Bukan dimanja-manjain. Ya, kalau sekarang di sini ada orang tua yang masih berkonsep udah kasihan udahlah. Sama juga Bapak Ibu sudah menjerumuskan anaknya menjadi berperilaku yang tidak baik. Berubah hari ini. Ya. Jangan pernah membandingkan anakmu dengan orang lain. Masing-masing kita itu anak-anaknya tuh gradasinya beda-beda. Jangan ngebanding-bandingin, jangan coba lirik-lirik kayak kacamata kuda aja udah. Ya, begini aja. Kiri kanan. Kita bisa sakit hati sendiri, bisa stres sendiri, nggak usah begitu. Percaya aja tiba saatnya nanti Tuhan akan kasih yang terbaik buat anak-anak kita. Meskipun kadang-kadang kita nggak tahu kapan itu, tapi kalau kita tetap berserah, lebih banyak doanya dibanding usahanya, saya percaya Tuhan akan dengar doa Bapak Ibu. Tapi seringkali yang terjadi apa? Lebih banyak usahanya dibanding doanya cuma segini, usahanya banyak banget. Jadi intinya apa? Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Berhentilah untuk mempersalahkan diri. Lepaskanlah kekhawatiran. Ada beberapa orang tua yang datang sama saya ketika lagi konseling, main sikut-sikutan. Jangan-jangan anak gue kan bener-bener dulu nih, suka minum nih, suka begini nih, gitu ya. Udahlah, kalau emang udah terjadi kayak gini kita hadapin aja. Nggak usah cari kesalahan siapa yang salah. Kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan juga kasih kekuatan buat Bapak Ibu. Ya, jadi jangan mempersalahkan diri, lepaskan kekhawatiran, itu yang susah. Kalau kekhawatiran itu masih ada di hati kita, jangan berharap juga anak kita bisa berubah. Dikit-dikit takut, tinggal dikit anaknya takut, begini takut, begitu takut gitu loh. Jadi, itu nggak akan bisa berubah deh. Percaya nggak akan bisa berubah. Jadi anak saya, singkat cerita waktu dia udah bisa bicara, saya masukin dia ke sekolah reguler. Kenapa saya masukin? Karena saya nggak punya duit. Pikiran saya waktu itu ya udah deh, daripada nggak ada kerjaan, udah sekolah aja, ikut-ikutan aja. Tapi terjadi apa? Anak saya dibully. Makanya saya bisa bilang begini, hati-hati dengan memilih sekolah. Kadang-kadang konsep kita biar anak kita sosialisasi, katanya kan gitu ya. Tapi yang terjadi, kira-kira anak itu teman-temannya mau nggak berteman sama anak kita? Nggak mau. Nggak asik loh. Yang ada juga dijauhin. Jadi di sekolah dia cuma mainnya sama siapa? Si adik teachernya doang. Ya, main sendiri. Jadi makanya hati-hati ketika memilih, memutuskan untuk anaknya masuk ke sekolah reguler. Ya, saya bukan nakut-nakutin. Harus ada evaluasi yang banyak. Jangan masalah aja. Anak saya penuh dengan luka. Jadi dia pernah diikat di tiang sekolah, ditontonin orang banyak. Lukanya sampai sekarang. Sekarang kalau ketemu orang dia jadi takut. Dia nggak pernah. Dia jadi insecure. Jadi worry lihat orang gitu. Kalau ada orang yang berusaha-usaha disangka tuh dia ngomongin dia katanya. Kan dulu dia waktu di masa kecilnya suka dikatain gila sama teman-temannya. Kata gila, karena kan suka ngomong sendiri, suka ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Itu kebawa sampai sekarang. Satu hari dia pernah bilang sama saya, "Mah, aku ini gila ya."
terang. Waktu usianya sudah mulai dewasa, saya ajarkan dia naik Gojek sendiri. Orang tua saya bilang, gila lu, anak lu perempuan, dia anak lu kenapa-napa, tenang, Tuhan jaga. Saya pesan aplikasi, dia naik Gojek sendiri, tapi saya di belakang sih sebenarnya. Sampai pada akhirnya saya lepas sendiri. Bohong kalau saya nggak khawatir, saya khawatir. Tapi ya itu dia, belajar. Gak mungkin gak khawatir, tapi belajar untuk bisa meredam itu, bisa melepaskan dan percaya Tuhan pasti akan cover dan lindungi. Dan akhirnya jadi terbiasa, sekarang dia kemana-mana udah sendiri. Ya. Latihan di mall, dia suka baca buku di Gramedia. Nanti jangan kemana-mana ya, tetap di Gramedia ini ya, tetap di sini ya. Mama keluar dulu, mama mau belanja. Padahal saya lagi nongkrong di depan saya tungguin. Saya cuma pengen tahu kira-kira anak itu bisa taat nggak sama saya. Satu hari dia benar-benar keluar dan saya biarin aja. Saya pengen tahu filosofinya ketika saya nggak ada, apa yang terjadi di mall itu. Karena saya udah bilang kalau kamu nanti ke mall nggak ada mama, kamu cari satpam. Itu latihan. Nah itu juga perlu dilakukan buat anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Dia bisa survive. Ya. Nah sekarang coba kita perkatakan sama-sama ya. Rencana Tuhan pasti baik. Coba 1, 2, 3. Rencana Tuhan pasti baik. Sekali lagi. Rencana Tuhan pasti baik. Aku harus bahagia ya. Aku harus bahagia. Kalau nggak sebutin namanya sendiri. Nah, jadi kalau udah mulai sedih, udah mulai longsor, udah mulai down, katakan ini, enggak, rencana Tuhan pasti baik. Saat waktu anak saya lagi kita udah nggak tahu lagi harus ngapain, dalam keadaan waktu itu saya udah mulai frustasi nggak punya duit, saya jadi sering berkata ini. Sampai sekarang itu ke bawah, saya kalau udah lagi suntuk saya ngomong sendiri aja, enggak, Tuhan pasti baik, Tuhan pasti cukupkan semuanya, Tuhan pasti begini, Tuhan pasti begini. Meskipun apa yang saya lihat di depan mata itu tidak seperti apa yang saya harapkan terjadi, tapi Tuhan akhirnya genapi sesuai dengan iman yang keluar dari diri saya. Jadi coba mulai hari ini ntar belajar untuk bisa deklarasi seperti itu ya. Next. Oke. Nah, jadi intinya apa? Dari kesemuanya itu, kalau perilakunya baik, kalau regulasi dirinya baik, otomatis dia jadi bisa belajar. Karena belajar itu adalah suatu proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar ini tidak akan maksimal terjadi kalau regulasi dirinya masih buruk. Makanya kunci utama kita benahin perilakunya dulu. Ada banyak psikolog anaknya nggak bisa ngomong, langsung di terapi bicara. Seringkali saya ketemu begitu tuh, tanpa peduli keadaan perilaku anaknya. Seolah-olah ditanamkan di otak orang tua dengan terapi bicara semuanya beres dan bisa ngomong. Perilakunya dulu yang diberesin. Sensori integrasinya itu dimenangin dulu. Sensori integrasi itu bukan hanya sekedar loncat-loncat, main di terapi begini. Program terapi yang benar di sensori integrasi, orang tuanya dikasih home program, apa yang harus dilakukan, dikasih benar-benar keterangan, di breakdown apa yang harus dilakukan, karena itu ada efeknya dengan program perilaku. Kalau perilakunya bagus, otomatis kita bisa ngajarin apa aja jauh lebih mudah. Ya, seperti itu ya. Nah, besok saya akan kupas semuanya tentang masalah sensori. Coba next, terus slide berikutnya, lagi. Nah, ini ya. Jadi itu sensori itu adalah basic dasar untuk merubah perilaku anak sampai akhirnya anak jadi bisa akademik. Jadi sekarang kebalik, anaknya regulasi dirinya belum benar, tapi akademiknya udah jor-joran. Jadi banyak bolong di tengah-tengahnya. Yang paling bagus adalah kita benahin dulu sensorinya. Sekolah spesial needs yang baik itu dia harus bisa untuk mengolah anaknya di sensorinya. Akhirnya kemudian akan berimpact di kemampuan motorik kasar, akan berimpact di motorik halusnya, akan berimpact di kemampuan orang motornya, bagian mulut. Akhirnya akan berimpact juga di masalah di bicaranya, sampai akhirnya anaknya bisa berkonsentrasi, atensinya bagus, baru anaknya bisa belajar. Itu adalah pattern yang seharusnya dijalankan. Seringkali psikolog yang gegabah, dia tidak meruntuhin semuanya ini. Masalah kebutuhan sensori pada anak spesial itu tidak akan pernah bisa kita hilangkan atau kita abaikan sampai kapanpun.
dimanapun. Itu akan terus menjadi maintenance, ya. Seperti kita ganti oli mobil kita setiap periode. Jadi kalau anaknya lagi vestibularnya lagi bermasalah, nggak bisa diam, berarti kegiatan vestibular harus ditambah. Nanti balik lagi, oh ternyata masih lagi suka ngopek-ngopek, oh berarti takutnya harus kita genjam lagi. Jadi kita tahu, kita kotak-katik sendiri, ya. Masalah sensor ini akan saya kupas di pelatihan volunteer besok, karena waktunya nggak cukup di malam ini, kita bisa jam 12 malam sekarang. Ini aja udah jam 9. Jadi intinya paling nggak sudah ada gambaran lah ya, orang tua harus gimana ya. Jadi kira-kira seperti itu. Saya kasih kesempatan untuk bertanya, ya, 3 pertanyaan dari orang tua. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Mikrofonnya disediakan. Bisa angkat tangan siapa yang mau ditanyakan? Oh itu ada. Selamat malam Bu. Ya. Anak saya ASD. Oke, dia memakan segala hal. Dia tidak tahu Pemakan segala hal. apa saja. Dia ketemu besi, dia ketemu batu, dia ketemu kancing, bahkan dia ketemu kucing pun dia akan makan. Itu masalahnya di mana? Itu yang saya ingin permasalahkan. Saya ada sekolahkan dia inklusi, tapi saya ambil dia shadow teacher karena dia akan memakan apa yang dilihat, apa yang kotor, kayak cicak, mau kayak tikus, mau apapun dia akan makan. Itu makanya saya memakai shadow teacher, bukan karena untuk yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Jadi ini seperti tadi saya bilang, Bapak Ibu, ya, kalau kondisi anaknya belum siap, jangan memaksakan diri anaknya untuk sekolah reguler. Itu kan berarti kan menandakan ada hal yang belum siap, jadi kesiapan dirinya. Kalau anaknya secara kesiapan dirinya sudah bagus, boleh kita coba di sekolah reguler atau sekolah inklusi. Syaratnya apa sih? Perilakunya harus benar dulu, ya. Jangan perilakunya belum benar, kita coba-coba untuk masukin ke sekolah reguler. Jangan berharap dari shadow teacher, tadi saya udah bilangin. Anaknya jadi nggak ada problem sepertinya dan selalu tergantung sama shadow teachernya. Itu terjadi seperti itu nantinya. Jadi sebaiknya kalau ada anak-anak yang punya kesiapan diri yang belum bagus, carilah sekolah khusus Bu. Jangan malu untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah khusus. Karena dia akan dapat porsi yang tepat, akan dapat perawatan yang tepat buat anak-anak kita. Jadi jangan memaksakan diri. Apa yang dicapai dari sekolah reguler kalau anak kita tuh masih begitu, nggak ada jawabannya akhirnya. Nah sekarang masalah makan itu. Jadi ada beberapa anak autistik itu dia punya sindrom gangguan di indera pengecapannya dia. Jadi dia nagih tuh seeker gitu loh. Dia nagih makan ini, dia nagih jadi kayak seolah jadi pemakan segala sesuatu. Itu kalau di teknik terapi sensor integrasi itu ada treatmentnya tuh Bu. Bagian mulutnya nanti dimasas, diolah, di lidahnya segala macam. Kemudian dia di treatment untuk nyium bau-bauan. Jadi kita jajarin beberapa bau-bauan, dia harus ada sensasi untuk bau-bauan itu ada treatmentnya. Jadi anak ibu tuh harus diterapi sensori Bu, gitu. Jadi daripada ibu masukin sekolah inklusi, mendingan ibu treatmentin dulu aja. Itu dari pendapat saya ya. Kasihan juga gitu loh. Terapinya apa Bu? Sekarang? Jadi gini ya, saya di Jakarta, kalau ada anak datang assessment, anaknya masih naruh kesiapan diri yang lain-lain, saya tidak ada terapi lain yang saya rekomendasi kecuali SI. Saya nggak ada tele, saya nggak ada BT, saya genjot abis di SI. Saya kulit dia di SI. Gak bisa anak yang bermasalah yang seeker banget terapi SI-nya hanya seminggu sekali itu nggak bisa. Ada juga center terapi yang satu hari itu bisa beberapa item loh. Ada yang 2 jam tapi campur-campur, itu apaan sih gitu. Itu ada yang seperti itu tuh, seperti itu tuh. Jadi kalau ada, kita lihat kasusnya, kalau kondisinya itu berat, udah nomor 1 SI-nya kita menangin dulu, kasih home program ke orang tua, kita berjuang sama-sama, itu pasti berubah anaknya. Gak ada terapi lain kecuali itu. Sampai anaknya udah lebih better, baru kita akan tambahin terapi yang lainnya. Itu kalau saya ya. Kita masing-masing punya pengalaman yang berbeda gitu. Saya nggak merasa jadi saya paling benar.
Saya sudah 17 tahun berkecimpung di dunia anak-anak spesial ini. Saya juga punya anak ABK sendiri, saya belajar dari pengalaman juga. Saya nggak mau ngerjain orang tua dengan terapi ini. Saya pilih yang urgent dulu apa. Jadi sensorinya harus kita kerjain dulu. Itu dari pendapat saya sih. Jadi program sensorinya justru gini loh. Harusnya ketika klinik tahu, ketika terapisnya tahu anaknya bermasalah seperti ini, itu menjadi hal yang harusnya dikejar, dipecahkan gitu loh, sampai tuntas. Gitu. Saya sudah semua terapi di Batam ini anak saya sudah masuk. Tapi seperti yang Ibu jelaskan itu, saya tidak mendapatkannya. Bahkan saya terapi di rumah melalui tepung, anakku itu, saya cubit mata saja itu sudah masuk mulut. Seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk anak saya? Ibu dapat bimbingan nggak dari santernya? Apa yang harus ibu lakukan? Dia hanya bimbingan, oh ibu anaknya begini, oh tadi anaknya bisa. Tapi ibu nggak diarahin ya? Seperti itu. Saya sudah terapikannya mulai umur 3 tahun. Sekarang usianya berapa? 7 tahun 4 bulan. 4 bulan. Dan itu setiap hari 2 jam, Senin sampai Jumat. Oke. Tim Start to Be nanti ini ya, di follow up ya, Bu Linda. Nanti di follow up ya. Usianya baru 7 tahun kan? 7 tahun. Oke. Dan sekarang kegiatan anak saya, setelah saya menyadari anak saya memang memerlukan mengeluarkan tenaga yang ekstra. Sekarang ini saya berubah pikiran, yang terapi saya kurangin karena saya perlu biaya. Untuk sekarang saya masukkan dia gimnastik untuk anak saya karena dia memang anak yang aktif luar biasa. Diet mulai umur 4 tahun saya sudah dietkan. Kata terapis tidak boleh memakai kuali yang ini, saya pakai kaca, tidak boleh tepung, rotasi makanan, minyak sunflower, beras hotel, itu semua saya lakukan. Yang penuh buah semua saya lakukan dan ada saksi ibu. Itu semua saya lakukan dari 3 tahun yang lalu. Tapi perubahan itu masih sama sikit. Ibu udah hampir selesai ya. Sekarang anak saya itu ikut perlombaan tanding renang karena saya leskan renang karena bagus untuk motorik. Saya ikutkan gym, yoga, itu semua saya lakukan. Segala cara ya. Segala cara saya lakukan, tapi anak saya yang paling saya inginkan anak saya mengerti itu bukan makanan. Karena anak saya sudah pernah operasi karena penuh tumpukan kotoran di dalam ususnya tidak bisa keluar. Begitu. Saya operasinya di awal bros dengan biaya 26 juta itu mungkin ada 3 kali. Oke, saya udah tangkap. Ibu, Bapak, ya. Saya hadir di Batam ini, saya percaya itu karena rencana Tuhan. Oke. Terkonfirmasi banyak. Sampai satu ketika saya ketemu pastor yang ini interdenominasi Muslim atau Kristen ya. Jadi saya ketemu sama pemilik dari yayasan ini, gedung ini. Dia punya kerinduan. Kita udah membantu banyak orang, mau agamanya apapun kita bantu gitu. Kita punya kerinduan, kita punya sekolah sendiri. Karena di komunitas kita yang spesial itu begitu banyak anak-anak, tapi nggak tahu mereka putus asa mau digimanain lagi. Karena di luar sana sekolah-sekolah udah nggak bisa tampung, udah terlalu banyak orang tua yang putus asa. Jadi sebelum saya kemari, saya diundang Bu Linda itu bulan Maret. Saya masih anggap itu ngapain sih? Juga saya nggak kenal Bu Linda loh, kata ibu ya. Bulan Maret akhirnya begitu saya diundang, kita ketemunya sekali. Dan Bu Linda begitu percayanya sama saya juga nggak ngerti, saya juga nggak kenal Bu Linda. Bu Linda belum pernah dengerin seminar saya juga gitu, tapi langsung percaya kalau bukan karena Tuhan itu nggak mungkin. Sampai tanggal 20 Mei ini terjadi. Sebelum saya berangkat ke sini, berhari-hari saya minta jawaban dari Tuhan. Tuhan, ini sebenarnya apa sih yang Tuhan sudah rencanakan? Apa yang sedang Tuhan persiapkan? Kenapa saya diundang sampai ke Batam ini? Gitu loh. Saya dapat rema dari Tuhan. Aku sedang mempersiapkan engkau. Tuhan kasih seperti itu. Tapi sampai di situ saya nggak ngerti. Maksudnya dipersiapkan ngapain? Sampai akhirnya kita ketemu. Saya landing di Batam. Saya ketemu dengan pemilik semua ini. Cuman hanya satu candaan dari kerinduan resternya. Mau gimana ya anak-anak ini, kasihan begitu banyak ya. Banyak yang terluka-luka di luar ya, begini-begini. Itu cuma bercanda. Udah Pastor, buka sekolah aja. Langsung Pastor bilang, yes, kita buka sekolah.
Jadi kita buka sekolah opening running di bulan Juli itu anak-anak, untuk anak-anak yang usianya kecil dulu ya. Mami biasa berharap yang kecil dulu dari usia 3 tahun sampai usia 8 tahun. Ibu, kalau ibu berkenan nanti ibu boleh bergabung. Saya nggak bilang sekolah ini sekolah yang terbaik, no. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau kita melibatkan Tuhan, semua pasti akan Tuhan. Di dalam sekolah itu isinya adalah volunteer-volunteer yang mereka tidak dibayar. Awalnya tidak dibayar. Jadi kita pekerjakan guru-guru itu dari volunteer-volunteer yang setia, yang sudah teruji. Mereka akan di situ melayani anak-anak. Saya nanti akan bantu jadi mentoring, ya, namanya Miracle School, karena kita tahu tanpa Tuhan kita nggak bisa bikin anak-anak kita hebat. Ya, jadi tolong dukung dalam doa. Jadi kita akan running di bulan Juli, kita buka open pendaftaran di bulan Juli, kita sedang persiapan teachernya, gurunya semua. Ini benar-benar on the spot semuanya, ya. Kita kelabakan karena sudah ada 6 bulan dari semester Juli kita boleh. Jadi Juli kita buka pendaftaran, kita mulai running. Mungkin Agustus kita sudah mulai bisa lakukan sekolahnya. Nanti beberapa guru-guru sudah kita akan training ke Jakarta. Saya akan kasih pembekalan lagi dan kita berjuang sama-sama nanti ya. Jadi buat bapak ibu yang punya usia anak-anak 3-8 tahun nanti bisa bergabung dengan kita. Ya. Lokasinya di Tangga ini, nanti ada gedungnya di sebelah sana. Nanti udah ada lokasinya, udah semua udah ready, tinggal diisi bareng-bareng aja. Kita tinggal renovasi. Doakan, dukung kita dalam doa. Semoga kita banyak membantu. Buat orang tua yang tidak mampu, kita akan coba subsidi silang, ya. Kita akan upayakan yang terbaik. Intinya semua ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari nama. Tolong nanti bantu untuk di-share ke orang tua yang lain, terutama yang sudah merasa putus asa ya. Karena anak-anak di usia, kenapa saya pilih anak-anak kecil? Karena mereka akan bertumbuh dewasa. Kalau masa kecilnya udah calon manut, udah gedenya kasihan, udah banyak pembentuk yang hal yang tidak baik. Seperti itu. Jadi mungkin masih kecil kita bisa bentuk. Jadi kita bantu ya Ibu ya. Satu pertanyaan lagi sebelum yang mau bertanya? Oke. Siapa di sini yang datang suami istri? Tolong angkat tangan. Oke. 1, ada lagi? 2, ada lagi? Ada ya? Oke. Ya. Gak kedengeran suara. Gimana cara menghadapi anak yang hiperaktif? Dia itu sekarangnya lebih parah lagi dok dari hari yang sebelumnya. Ya. Hiperaktif ya Bu. Kemudian selain hiperaktif apa lagi? Dia terlambat bicara. Oke, belum bisa bicara. Tapi dalam bahasa Inggris dia yes okay. It's okay. Ya. Di tempat hari Selasa dia sekolah, saya tidak mendampingi dia di dalam itu, tetapi saya dapat informasi dari security bahwa anak saya dibully. Jadi injak-injak. Usia berapa Ibu? 8 tahun masuk bulan 6 ini. Jadi injak-injak, diseret-seret. Tidak saya masuk, mengatakan itu sama misnya mengatakan anak ibu yang nakal gitu. Saya nanya security-nya yang mulai ini siapa gitu. Security-nya mengatakan yang mulai itu anak yang lain bukan anak saya. Sebab karena satu makanan doang. Makanan itu hanya satu. Enggak, itu memang anak saya memang orangnya suka banget sama makanan itu. Dia tidak mau membagi sama orang lain. Hanya gara-gara makan itu anak saya dibully, diinjaki punya, diceretin.
tetap menyalahkan anak saya gitu. Oke, saya ngerti perasaan hati ibu. Itu adalah jeritan hati kita para orang tua ya. Kita dilema. Kadang-kadang gini, sakit banget ketika kita ditanya sama orang, anaknya sekolah di mana, ya kan? Nggak sekolah. Itu makanya membuat orang tua berbondong-bondong cari sekolah, benar? Karena ngerasa, masa nggak sekolah sih, gitu, ya. Jadi akhirnya dilema, nggak di sekolahin salah, di sekolahin juga salah. Dan dilemanya lagi di Batam ini nggak banyak sekolah-sekolah khusus yang pada tempatnya, gitu ya. Itu yang jadi dilema juga. Saya mengerti itu. Makanya sebenarnya di Sekupang juga ada tuh untuk anak-anak kecil sampai SD juga ada di Sekupang Batam. Nah kita nanti di sini buka untuk yang kelas kecilnya. Di Sekupang tuh udah ada TK sama SD-nya juga. Jadi mana yang lebih dekat aja. Itu bukan kompetitor kita, itu partner kita juga. Jadi kalau ada yang bapak ibu yang tinggal di daerah Sekupang Batam, ya itu bisa nanti namanya SLB Cendekiara, itu juga asuhan saya juga. Bapak ibu bisa datang ke situ. Bu, bapak, saya tidak promo sekolah ya, tapi saya mencarikan solusi supaya bapak ibu tidak terlunta-lunta. Di sana program sekolah dari pagi sampai sore, sama. Itu saya yang create juga, saya yang bantu. Dulu namanya Miracle School, kemudian saya coba lihat dari jauh, sistemnya masih pakai kita kok, masih saya yang supervisi gitu. Ya, jadi mana yang lebih dekat aja. Kalau ibu lebih dekat di Sekupang ke sana, kalau ibu dekat di Batam Center sini, ibu ke sini. Kita bukan kompetitor, kita nggak nyari untung, kita nggak nyari duit. Jadi mana yang lebih dekat aja, sama aja. Dan saya juga tidak bilang sekolah-sekolah itu buruk, tidak. Kita masing-masing punya kurikulum yang berbeda. Karena kebetulan saya punya komitmen, saya tidak mau menyesatkan orang tua. Saya nggak mau manipulasi orang tua dengan uang yang sudah bapak ibu bayarkan ketika kita sekolah. Makanya kita bertanggung jawab untuk itu. Kita cari guru-guru yang berbeda, kita cari kurikulum yang terbaik, ya. Jadi nanti usia 8 tahun kan Bu, nanti bisa di follow up ya sama tim Start to Be ya. Nanti batasnya sampai 8 tahun sih, 2,5 sampai 8 tahun lah. Makin kecil makin bagus lah. Nanti di sana ada playgroup, TKA, TKB, kita akan arahkan. Oke, itu aja Bapak Ibu. Ibu tetap kuat ya. Belajar untuk bisa tenangkan hati, nggak mudah, percaya kalau ibu menyerahkan semuanya sama Tuhan, tidak akan dipermalukan sama Tuhan. Tuhan akan kasih kekuatan ya. Oke, sekarang untuk para suami istri ya, saya minta yang suami istri di sini, yang mama aja yang datang sama suaminya di sini juga, kita berdampingan di sini. Yang sebelah kiri yang suami